Dia kehilangan istri dan anaknya dalam badai, dan menanggung rasa sakit itu selama bertahun-tahun. Namun, ketika sebuah perahu kayu kecil muncul di hadapannya, dia menemukan bahwa masa lalu menyimpan rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Kehidupan Pak Aris selalu berhubungan dengan laut. Sejak muda, dia menjadi seorang nelayan, belajar menaklukkan ombak dan menghormati kekuatan laut yang tak terduga. Di desa kecil di Sulawesi tempat tinggalnya, kehidupan berjalan sederhana namun penuh kebahagiaan. Kebahagiaan terbesar bagi Pak Aris adalah keluarganya, istrinya yang selalu tersenyum, dan anak laki-lakinya yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Hubungan mereka bertiga sangat erat, dan Pak Aris merasa memiliki segalanya yang dia butuhkan. Setiap kali pulang dari laut, dia tidak hanya membawa ikan, tetapi juga cerita-cerita untuk anaknya, yang bermimpi menjadi seperti ayahnya. Pada suatu hari yang sangat bahagia, Pak Aris membuatkan sebuah perahu kayu kecil untuk anaknya. Anak itu membawa perahu tersebut kemana-mana, sebuah replika miniatur dari perahu besar yang digunakan ayahnya untuk bekerja. Suatu hari, kamu akan membantu ayah memancing dengan perahu ini, kata Pak Aris sambil tersenyum, melihat anaknya bermain di tepi pantai. Itu adalah janji masa depan, kelanjutan dari tradisi keluarga mereka. Namun jauh di lubuk hatinya, Pak Aris menyadari bahwa laut bisa berbahaya. Ada bagian dalam dirinya yang selalu takut akan sifat laut yang tak terduga. Malam itu, ketakutan Pak Aris menjadi kenyataan. Badai datang tanpa peringatan. Langit, yang biasanya menjadi panduan, tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah ditelan oleh kekuatan besar. Angin berteriak, dan ombak menghantam perahu dengan ganas. Istri dan anaknya berada di perahu bersamanya malam itu, sesuatu yang jarang terjadi. Seperti biasa, anaknya menggenggam perahu kayu kecil di tangannya, sementara Pak Aris berusaha untuk tetap tenang, meskipun kepanikan mulai merayapi dirinya. Pegang erat-erat, teriak Pak Aris, berusaha melawan angin yang menggila. Dia tahu mereka dalam bahaya, tetapi sudah tidak mungkin kembali. Ombak besar mengguncang perahu ke segala arah, dan jantungnya berdegup kencang, baik karena usahanya mengendalikan perahu maupun karena ketakutan akan kehilangan keluarganya. Istrinya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia melihat ketakutan dalam matanya, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Istrinya memegang erat anak mereka, yang masih memegang perahu kayu kecil di dadanya. Tiba-tiba, sebuah ombak raksasa menjulang di hadapan mereka. Semuanya terjadi begitu cepat. Perahu terbalik, dan Pak Aris terlempar ke laut. Air dingin menyelubungi tubuhnya, dan dia merasakan kekacauan di sekelilingnya. Dia berusaha berenang kembali ke perahu, tetapi arus kuat menjauhkannya semakin jauh. "Anakku," teriaknya, tetapi suaranya hilang ditelan ombak. Dalam sekejap kesadaran, dia melihat anaknya menjauh, masih memegang erat perahu kayu kecil, sementara kegelapan memisahkan mereka untuk selamanya. Pak Aris terbangun sendirian di sebuah pantai, tubuhnya lelah dan jiwanya hancur. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak kecelakaan itu, tetapi ketika melihat sekeliling, dia tahu keluarganya tidak ada di sana. Keputusasaan menyelimutinya. "Tidak!" bisiknya pada dirinya sendiri, merasakan rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan segala yang paling dia cintai. Teriakannya menyatu dengan suara ombak, tetapi tidak ada yang mendengar. Dia sendirian. Beberapa hari kemudian, ketika kembali ke desa, Pak Aris hanyalah bayangan dari sosok pria yang pernah dikenali oleh penduduk desa. Warga menyambutnya dengan kata-kata penghiburan, tetapi dia hampir tidak bisa berbicara. Rasa bersalah dan kesedihan menghancurkannya dari dalam. Malam-malamnya dipenuhi dengan kenangan akan badai itu, setiap detik di mana dia tidak mampu menyelamatkan istri dan anaknya. Gambaran anaknya yang memegang perahu kayu kecil tertanam dalam pikirannya, dan pemikiran bahwa dia mungkin bisa melakukan sesuatu yang berbeda terus menghantuinya. Lama-kelamaan, dia mulai menjauh dari semua orang. Dia berhenti memancing, dan hidupnya berubah menjadi siklus berkabung dan kesepian. Satu-satunya kenangan fisik yang tersisa dari istrinya adalah selendang yang dia kenakan malam itu, sesuatu yang Pak Aris temukan tersangkut di bebatuan ketika dia kembali ke pantai tempatnya terdampar. Selendang itu masih memiliki aroma istrinya, sesuatu yang baik menyiksa maupun menghibur dirinya. Dia selalu membawa selendang itu kemanapun dia pergi, seolah-olah dengan memegangnya, dia bisa menjaga istrinya dan anaknya tetap dekat. Pak Aris mulai hidup di jalanan, tak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya.
Dia mengembara di sepanjang pantai, menatap ke cakrawala seolah-olah berharap bahwa suatu saat laut akan mengembalikan keluarganya. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa tidak ada yang akan kembali. Rasa kehilangan, bercampur dengan rasa bersalah, menjadi beban yang dia bawa setiap hari. Dia bertanya-tanya apakah suatu hari dia akan menemukan kedamaian, atau apakah laut akan mengambil jiwanya seperti telah mengambil hidupnya. Mengapa aku yang selamat? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri. Hidup terasa seperti hukuman yang kejam. Tahun demi tahun berlalu, namun waktu tidak menyembuhkan luka-luka Pak Aris. Sebaliknya, setiap hari tanpa jawaban menjauhkannya lebih jauh dari harapan. Perahu kayu kecil yang dipegang anaknya saat tragedi itu menjadi potongan terakhir dari teka-teki yang tidak pernah dia percayai bisa terpecahkan. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan perahu itu, atau dengan anaknya. Dan itu terus menggerogotinya dari dalam. Laut, yang dulunya menjadi sumber kehidupannya, kini berubah menjadi musuh terbesarnya. Setiap kali mendengar suara ombak, rasa bersalah menyergapnya. Kalau saja aku lebih cepat, lebih kuat mereka pasti masih ada di sini, pikirnya, hancur oleh kesedihan. Rasa bersalah menjadi teman setianya. Pak Aris tidak menyadari bahwa takdir akan segera membawa sepotong masa lalunya kembali padanya, dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Hari itu tampak seperti hari-hari lainnya bagi Pak Aris, yang terus berjalan tanpa arah di sepanjang jalan-jalan kota pesisir. Bau asin dari laut dan suara ombak masih membuatnya gelisah, mengingatkannya pada tragedi yang telah mengubah hidupnya selamanya. Langkah-langkahnya yang tanpa tujuan selalu membawanya mendekati pantai, di mana ia, tanpa bisa dicegah, kembali mengingat momen-momen putus asa dan kehilangan itu. Akankah rasa sakit ini berhenti suatu hari nanti? Tanyanya pada dirinya sendiri, meskipun ia tahu jawabannya. Tidak ada istirahat bagi jiwanya yang terluka. Saat ia berjalan, matanya tertumbu pada sebuah toko cenderamata, sebuah kios kecil yang didekorasi dengan kerang dan miniatur perahu. Itu adalah pemandangan biasa di daerah tersebut, tetapi sesuatu tentang toko itu menarik perhatiannya. Pak Aris berhenti. Pandangannya tertuju pada sebuah objek yang tampak bersinar di antara barang-barang lainnya. Ia mengedipkan mata, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di tengah-tengah cenderamata, di sana terletak sebuah perahu kayu kecil. Perahu yang sama yang digenggam anaknya sebelum menghilang di tengah badai yang dahsyat. Tidak mungkin. Gumamnya pelan, sementara gelombang emosi membanjiri dirinya. Jantungnya berdetak kencang, campuran ketakutan dan harapan. Apa yang dilakukan perahu itu di sini? Apakah ini hanya kebetulan? Setiap detailnya persis seperti yang ia ingat. Badan perahu yang dipahat dengan sempurna, layar-layar kecil yang dicat dengan tangan, dan sentuhan-sentuhan yang ia buat sendiri dengan penuh cinta untuk anaknya. Sesaat, ia tak bisa bergerak, seakan-akan terjebak di antara masa lalu dan masa kini, di antara rasa sakit dan kemungkinan akan sesuatu yang lebih besar. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia melangkah masuk ke dalam toko. Penjualnya, seorang pria parubaya dengan senyum ramah, mendekatinya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya pria itu. Pak Aris merasakan tenggorokannya kering, berjuang untuk menemukan kata-kata. Perahu ini dari mana asalnya? Suaranya keluar hampir seperti bisikan, dipenuhi dengan rasa sakit yang tidak bisa dipahami oleh si penjual. Pria itu melihat ke arah perahu dan tersenyum tipis. Oh, yang itu? Itu dibawa oleh seorang nelayan yang menemukannya di sebuah pulau terpencil. Katanya, perahu itu milik seorang anak laki-laki yang diselamatkan beberapa tahun yang lalu, setelah badai besar. Kata-kata itu menghantam Pak Aris seperti pukulan keras. Seorang anak laki-laki diselamatkan? Harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam di hatinya mulai tumbuh kembali, meskipun ia tahu ini bisa jadi hanya kejamnya nasib yang bermain. Siapa anak itu? Di mana dia sekarang? Tanyanya dengan nada yang semakin mendesak. Si penjual, terkejut dengan intensitas pertanyaan Pak Aris, menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Cerita itu sudah lama sekali, bertahun-tahun yang lalu. Anak itu dibawa pergi setelah ditemukan, tapi saya tidak tahu kemana. Yang saya dengar, dia sendirian ketika ditemukan. Pak Aris merasa seperti tanah yang ia pijak menghilang. Perahu kayu itu, badai, anak laki-laki. Semua potongan-potongan itu mulai membentuk pola yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana jika itu anakku? Pikirnya,
tetapi segera ia menyingkirkan pikiran itu. Bagaimana mungkin ia bisa berharap setelah sekian lama? Namun, keraguan itu telah tertanam, sebuah benih yang tumbuh cepat di dalam pikirannya. Perahu itu tak mungkin hanya kebetulan. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia cepat-cepat berkedip, tak ingin terlihat lemah, meskipun jiwanya telah tercabik-cabik. "Aku butuh perahu ini," dikatanya kepada penjual, suaranya kini tegas. Pria itu menatap Pak Aris sejenak, berusaha mengartikan urgensi dalam pandangannya. "Tentu, Pak," jawab penjual itu, mengambil perahu dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada Pak Aris. Ia menggenggam benda kecil itu di tangannya, merasakan berat dari kenangan-kenangan yang melekat pada perahu itu. Tiba-tiba, semua yang ia inginkan adalah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu, pada badai sialan yang telah memisahkan dirinya dari keluarganya. Saat ia keluar dari toko, membawa perahu di tangannya, Pak Aris didera oleh campuran emosi, harapan dan ketakutan saling bertautan di dalam pikirannya. Apakah ini mungkin? Pikirnya berulang kali. Perahu itu adalah petunjuk, mungkin satu-satunya petunjuk yang ia dapatkan dalam bertahun-tahun. Namun rasa sakit dari kehilangan itu menghalanginya untuk sepenuhnya terjun ke dalam harapan untuk menemukan kembali anaknya. Ia tak ingin membohongi dirinya lagi, tak ingin membuka luka baru di hati yang sudah penuh luka. Sambil berjalan menyusuri jalanan, Pak Aris mulai merasakan beratnya pertanyaan-pertanyaan yang membebani pikirannya. Jika dia masih hidup, kenapa dia tidak pernah mencariku? Itu adalah pertanyaan yang wajar, yang membuatnya merasa pahit. Apakah anak itu sudah melupakan ayahnya? Atau ada sesuatu yang lebih dari ini, sesuatu yang masih belum ia lihat? Jantungnya berdegup kencang saat ia mencoba memproses semuanya. Kemungkinan bahwa anaknya masih hidup merupakan kelegaan sekaligus sumber penderitaan baru. Ia berhenti di tepi pantai, menggenggam perahu kecil itu seperti itu adalah satu-satunya jangkar yang menghubungkannya dengan kenyataan. Laut di depannya tampak tenang, tetapi Pak Aris tahu betapa liciknya laut bisa menjadi. Ia mengelus kayu perahu itu dengan jarinya, merasakan setiap ukiran, setiap lengkungan, dan ia teringat saat ia pertama kali memahatnya. Setiap detailnya ada di sana. Seolah-olah waktu telah berhenti, seolah-olah cinta yang ia miliki untuk anaknya telah terjaga di dalam potongan kayu itu. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk, Pak Aris membuat sebuah janji dalam hatinya. Ia harus menemukan kebenarannya. Ia harus tahu apa yang terjadi dengan anaknya, dengan keluarganya. Meski itu berarti harus merasakan kembali rasa sakitnya, meski kebenaran itu bisa menghancurkannya. Karena, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup tanpa jawaban adalah penderitaan yang tak tertahankan, lebih buruk dari apapun yang bisa diberikan takdir padanya. Dan dengan perahu kecil di tangannya, Pak Aris bersiap untuk perjalanan yang akan datang, sebuah perjalanan yang akan membawanya semakin dalam ke masa lalu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pak Aris tidak bisa menghilangkan bayangan perahu kayu kecil dari pikirannya. Sejak menemukannya di toko cenderamata, pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan, bagaimana jika anakku benar-benar selamat? Harapan, yang dulu sudah lama ia kubur, kini tumbuh menjadi kekuatan yang tak terkendali. Hari-harinya dihabiskan dengan bertanya pada setiap orang di desa, apakah ada yang tahu lebih banyak tentang anak laki-laki yang pernah diselamatkan. Namun, jawabannya selalu samar. Tak ada yang memiliki informasi pasti, hanya cerita-cerita kabur dari masa lalu yang jauh. Tapi, kali ini, Pak Aris tidak akan menyerah. Dalam salah satu percakapannya, ia akhirnya menemukan petunjuk yang lebih jelas. Seorang nelayan tua, yang duduk di dekat pantai, mengingat sesuatu. Saya pernah dengar kalau anak itu dibawa ke kota besar dan sekarang bekerja di sebuah resort mewah. Itu sudah lama sekali, tapi cerita seperti itu sulit dilupakan. Kata-kata nelayan tua itu terdengar bagai melodi indah di telinga Pak Aris. Jantungnya mulai berdegup kencang, dan harapan yang dulu rapuh kini berdetak kuat. Sebuah resort mewah? Anaknya masih hidup, menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Pikiran Pak Aris bergolak dengan berbagai emosi. Ia selalu membayangkan anaknya hilang, mungkin terdampar atau terjebak di suatu tempat yang terpencil. Namun, kenyataan kini menghantamnya dengan keras. Anaknya masih hidup, tampaknya sukses dalam dunia yang hampir tak bisa ia bayangkan. Lebih buruk lagi, anak itu tidak pernah mencarinya. Pikiran itu pahit. Ia bertanya-tanya apa yang bisa terjadi sehingga anaknya tidak pernah mencoba menemukan ayahnya. Apakah dia berpikir aku telah meninggalkannya?
pikir Pak Aris dengan hati yang semakin terasa sesak. Tidak ada keraguan. Dia harus menemukan anaknya, menatap matanya, dan mencari tahu kebenaran, seberapa menyakitkan pun itu. Minggu-minggu berikutnya ia habiskan untuk mempersiapkan diri. Pak Aris mengumpulkan apa yang sedikit ia miliki, membuat rencana, dan berangkat menuju kota besar, tempat resort itu berada. Perjalanan panjang itu penuh dengan refleksi yang menyakitkan. Ia terus memikirkan semua yang ingin ia katakan pada anaknya, bagaimana ia akan menjelaskan bertahun-tahun perpisahan, dan bagaimana ia akan meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Ketakutan akan ditolak terus menghantuinya, namun harapan yang mendorongnya untuk terus maju. Ketika akhirnya tiba di resort, Pak Aris merasa begitu kecil di hadapan kemewahan yang ada di sana. Segala kemewahan itu membuatnya tersentak, sebuah kontras yang sangat mencolok dengan kehidupan sederhana yang ia jalani sejak tragedi itu. Ia melihat para tamu resort yang tampak begitu jauh dari rasa sakit yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun, dan bertanya-tanya bagaimana anaknya bisa hidup di dunia yang begitu berbeda dari tempat dia dibesarkan. Tapi tak ada waktu untuk ragu. Ia mendekati meja resepsionis, dengan tangan berkeringat karena gugup, lalu bertanya dengan suara bergetar tentang nama yang ia takuti sekaligus rindukan. Resepsionis, tanpa mengetahui badai emosional yang sedang bergejolak di dalam diri Pak Aris, menjawab dengan senyum ramah. Dia bekerja di sini. Salah satu karyawan yang paling berdedikasi. Jika Bapak mau, saya bisa memanggilnya. Jantung Pak Aris nyaris berhenti. Anaknya ada di sana, begitu dekat, tapi terasa begitu jauh. Ia mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata, dan resepsionis itu pergi memanggil pemuda tersebut. Pak Aris merasakan hawa dingin menjalar di sepanjang punggungnya. Bagaimana jika dia tidak mengenaliku? Bagaimana jika dia menolakku? Pikirannya berlompatan tak karuan. Beberapa menit kemudian, dia melihatnya. Pemuda yang muncul dari kejauhan itu tinggi, berotot, dan jauh berbeda dari bocah yang dulu ia kenal, namun Pak Aris tahu seketika, itu anaknya. Matanya sama dengan mata ibunya, dan raut wajah serius yang dulu anaknya tunjukkan saat bermain dengan perahu kayu kecil itu masih ada. Pak Aris hampir tidak bisa menahan air matanya saat melihat sosok itu. Jantungnya ingin segera berlari dan memeluk anaknya, namun kakinya terasa berat, seolah tertancap di tanah, tak mampu melangkah. Ketika pemuda itu mendekat, matanya menatap Pak Aris tanpa secercah pengenalan. Ya? Bisa saya bantu? Pertanyaan itu terasa seperti tikaman di hati Pak Aris. Suara itu dingin, tanpa emosi, tanpa sedikit pun kehangatan yang Pak Aris harapkan. Ia mencoba bicara, namun kata-katanya terhenti di tenggorokan. Bagaimana ia bisa memberitahu pemuda itu bahwa dia adalah ayahnya? Bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang terjadi malam mengerikan itu? Mulutnya terbuka, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pemuda itu sudah terlihat tidak sabar. Maaf, saya sangat sibuk, katanya, berbalik untuk pergi. Pak Aris mengulurkan tangannya, meraih lengan anaknya sebelum dia sempat pergi. Ini aku. Akhirnya suaranya keluar, serak dan dipenuhi emosi. Aku ayahmu. Pemuda itu berhenti, matanya menyipit saat menatap pria di depannya. Sejenak, suasana terasa hening, dan Pak Aris merasakan harapan kembali membuncah, percaya bahwa akhirnya mereka akan bersatu kembali. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan semua harapan itu. Ayahku sudah meninggal, kata pemuda itu dengan tegas. Anda pasti salah orang. Kata-kata anaknya bagaikan pukulan mematikan. Pak Aris terdiam, merasakan dunia seolah ambruk di bawah kakinya. Dia pikir aku sudah mati. Pikirnya, kepalanya berputar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa anak yang begitu ia cintai percaya pada sesuatu yang begitu mengerikan? Ia mencoba bicara lagi, mencoba menjelaskan, namun anaknya sudah pergi menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah lobi resort yang mewah itu. Penolakan yang ia rasakan begitu dalam hingga rasanya seperti hatinya hancur berkeping-keping sekali lagi. Pak Aris tetap berdiri di sana, tanpa bergerak, selama beberapa menit, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Anak yang selama ini ia pikir sudah mati ternyata masih hidup, namun kini berpikir bahwa ayahnya telah meninggal atau telah meninggalkannya. Pak Aris merasa lebih tersesat daripada sebelumnya. Beban rasa sakit dan rasa bersalah begitu besar, menghancurkannya.
Ia bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan kebingungan ini. Mengapa anaknya percaya bahwa dia telah mati? Ada sesuatu yang sangat salah dalam cerita ini, sesuatu yang harus ia ungkap. Namun pada saat itu, yang tersisa hanyalah rasa sakit yang dalam dan kehampaan yang ia tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Pak Aris berjalan tanpa tujuan setelah konfrontasi menyakitkan dengan anaknya. Penolakan itu bergema di benaknya seperti kutukan, dan keraguan menggerogoti hatinya. Mengapa dia berpikir aku sudah mati? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya tanpa henti. Ada yang tidak beres. Seolah-olah ada bagian yang hilang dari teka-teki ini. Gagasan bahwa anak yang begitu ia cintai percaya bahwa ia telah meninggal atau meninggalkannya terasa tak tertahankan. Pak Aris merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik cerita ini, sesuatu yang belum ia pahami. Tapi dari mana ia harus mulai mencari jawaban? Lalu, sebuah kenangan mulai muncul di benaknya, sesuatu yang ia abaikan selama bertahun-tahun, mantan rekannya yang dulu bekerja bersamanya di kapal. Orang itu menghilang tepat setelah tragedi tersebut. Selalu ada sesuatu yang aneh tentang pria itu. Dalam kesedihannya, Pak Aris tidak pernah benar-benar berpikir tentang keadaan hari naas itu. Mengapa rekannya membatalkan perjalanan pada saat terakhir, dengan alasan yang tidak jelas, dan menghilang sebelum badai datang? Dan mengapa ia tak pernah mendengar kabar tentang pria itu sejak saat itu? Insting Pak Aris mengatakan bahwa kebetulan ini terlalu besar untuk diabaikan. Ia mulai menyelidiki secara diam-diam, bertanya pada beberapa orang yang masih ingat tentang rekannya. Sebagian besar orang tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi seorang teman lama akhirnya memberikan petunjuk yang ia butuhkan. Saya dengar dia cepat kaya setelah kamu kehilangan kapal, kata pria itu, hampir berbisik. Katanya dia terlibat dalam bisnis yang berbahaya. Kalau saya jadi kamu, saya akan menjauhinya. Namun, Pak Aris tidak gentar. Semakin dalam ia menggali, semakin kuat perasaannya bahwa mantan rekannya terlibat langsung dalam apa yang terjadi pada keluarganya. Akhirnya, Pak Aris menemukan petunjuk yang mengejutkan. Rekannya telah membuka usaha di kota yang sama dengan tempat anaknya bekerja. Ini lebih dari sekadar kebetulan. Kaget bercampur marah, Pak Aris mulai berpikir bahwa pria itu mungkin terlibat dalam tragedi yang menghancurkan hidupnya. Ia tidak memiliki bukti konkret, tetapi naluri dan rangkaian kebetulan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Pak Aris terus mengikuti jejak pria itu, dan menemukan bahwa mantan rekannya telah menjadi seorang yang berpengaruh, memiliki beberapa bisnis di wilayah tersebut, termasuk resort mewah tempat anaknya bekerja. Kemarahan Pak Aris semakin memuncak dengan setiap penemuan baru. Seolah-olah semua kepingan puzzle akhirnya mulai bersatu. Meski belum memiliki bukti yang kuat, intuisinya mengatakan bahwa badai yang menghancurkan keluarganya bukanlah sekadar bencana alam. Akhirnya, tiba saatnya untuk konfrontasi. Pak Aris menemui pria itu di sebuah acara amal di resort. Pria itu dikelilingi oleh orang-orang penting, tertawa dan mendapat tepuk tangan, sementara Pak Aris bersembunyi di bayang-bayang, mengamati setiap gerak-geriknya. Pria itu tampak tenang, seolah-olah masa lalu tidak pernah mengusiknya. Namun, Pak Aris tahu bahwa di balik senyumannya, ada kebenaran gelap yang menunggu untuk diungkap. Ia mendekat, dengan amarah yang mendidih di dadanya. Aku perlu bicara denganmu, kata Pak Aris, suaranya rendah namun penuh ketegangan. Pria itu berbalik, dan matanya menyipit saat mengenali Pak Aris. Kamu? Ucapnya, dengan nada campuran kejutan dan penghinaan. Kupikir kamu hilang bersama kapal itu. Pak Aris merasakan darahnya mendidih. Kamu tahu badai itu tidak biasa. Kamu tahu sesuatu akan terjadi pada kapal itu, bukan? Pria itu menyeringai setengah hati. Badai datang dan pergi, Aris. Laut itu berbahaya. Kamu, lebih dari siapapun, seharusnya tahu itu. Namun, ada sesuatu di mata pria itu, sesuatu yang mengonfirmasi kecurigaan Pak Aris. Kamu melakukan sesuatu, kata Pak Aris, kini dengan keyakinan yang lebih besar. Kamu sabotase kapal itu. Pria itu mundur selangkah, tertawa kecil. Kamu sudah gila, Aris. Apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Tapi Pak Aris tahu ia tidak gila. Setiap kata, setiap gerak tubuh pria itu memperkuat perasaannya bahwa mantan rekannya menyembunyikan sesuatu. Kenapa kamu begitu yakin untuk tidak ikut hari itu? Kenapa kamu tidak memperingatkanku kalau ada yang salah?
Jawabannya datang dalam bisikan yang akan selalu terngiang di benak Pak Aris, "Jikalau kamu menghalangi jalanku." Kebenaran yang akhirnya terungkap lebih kejam dari apapun yang bisa dibayangkan oleh Pak Aris. Pria itu telah merencanakan semuanya. Dia menyabotas kapal itu, mengetahui bahwa badai akan datang, dengan maksud untuk menyingkirkan Pak Aris. Dia menginginkan kendali penuh atas bisnis mereka, dan menghilangkan Pak Aris adalah cara termudah untuk mencapainya. Pria itu tidak pernah menyangka bahwa Pak Aris akan selamat, apalagi menantangnya suatu hari nanti. Pak Aris merasakan gelombang mual dan kemarahan melanda dirinya. Tragedi yang menghancurkan hidupnya bukanlah takdir, melainkan pengkhianatan yang diperhitungkan dengan cermat. Segala sesuatu yang telah ia hilangkan, keluarganya, kapalnya, kedamaiannya, telah diambil darinya oleh keserakahan dan iri hati. Namun, masih ada satu pertanyaan yang membara dalam pikirannya. Apa peran anaknya dalam semua ini? Mengapa anaknya percaya bahwa dia sudah mati? Pak Aris sadar bahwa rasa sakit yang ia alami selama ini baru permulaan. Ia belum mengetahui seluruh kebenaran. Saat pria itu pergi dengan senyuman jahat, Pak Aris bertekad untuk tidak berhenti sampai ia menemukan seluruh kebenaran tentang pengkhianatan ini. Sekarang, ia tahu bahwa badai itu bukanlah kecelakaan. Namun, masih ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan, sesuatu yang melibatkan anaknya. Dan kebenaran itu, meski menyakitkan, akan segera terungkap. Saya mohon dengan tulus untuk meninggalkan like dan berlangganan ke saluran ini. Dengan begitu, kami dapat terus menyajikan cerita-cerita yang menginspirasi dan berkesan bagi Anda. Pak Aris tidak bisa menemukan kedamaian setelah konfrontasi dengan mantan rekannya. Pengungkapan bahwa badai telah direncanakan menghancurkannya, namun yang lebih menyakitkan adalah keheningan penuh kesedihan dari anaknya. Bagaimana mungkin anaknya percaya bahwa ia sudah mati? Pertanyaan ini menghantuinya siang dan malam, dan rasa bersalah mulai bercampur dengan kemarahan. Apalagi yang sudah pria itu ambil dariku, pikirnya, menatap laut yang seringkali mencerminkan rasa sakit yang ia rasakan di hatinya. Jawabannya semakin jelas, rekannya tidak hanya mengambil keluarganya, tapi juga mencuri hati dan pikiran anaknya. Bertekad untuk memahami bagaimana anaknya bisa dimanipulasi, Pak Aris kembali ke resort, kali ini dengan tekad lebih besar, siap untuk mengungkap kebenaran. Dia mulai mengamati gerak-gerik anaknya secara diam-diam, menyadari bahwa ada jaringan kebohongan yang melingkupi hidup anaknya. Pertanyaan-pertanyaan membingungkannya. Bagaimana mungkin anaknya tidak pernah berusaha mencarinya? Siapa yang menanamkan kebohongan kejam ini? Semakin lama ia berpikir, semakin besar rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, kehausan akan keadilan. Lama-kelamaan, Pak Aris menemukan petunjuk penting. Seorang karyawan resort, seorang resepsionis muda, mengenali dirinya dan memulai percakapan. Ia samar-samar ingat cerita yang selalu dibicarakan secara rahasia. Dia selalu percaya bahwa ayahnya meninggalkannya untuk mati dalam badai itu, bisiknya dengan nada penuh simpati. Sejak dia dibawa ke sini, pemilik resort merawatnya seperti anak sendiri. Dia tidak pernah meragukan ceritanya. Dan kenapa dia harus meragukannya, jika dia merasa sendirian di dunia ini? Kata-kata resepsionis itu menambahkan lapisan kengerian baru dalam hidup Pak Aris. Rekannya tidak hanya menghancurkan keluarganya, tetapi juga menanamkan kebohongan dalam hati anaknya, menciptakan penghalang yang kini terasa tak mungkin ditembus. Pak Aris tidak bisa tidur, malam-malamnya diisi dengan pikiran-pikiran tentang langkah selanjutnya. Kebenaran ini begitu berat dan menyesakkan dadanya. Anaknya, yang ia janjikan akan selalu dilindungi, tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya telah meninggalkannya. Dan dia berada di sini, begitu dekat. Selama ini, Pak Aris berbisik pada dirinya sendiri, merasakan tenggorokannya tercekik oleh kesedihan. Seperti halnya mantan rekannya telah merampas segalanya, ia juga mencuri ingatan tentang siapa Pak Aris sebenarnya. Tetapi bagaimana ia bisa memutarbalikkan bertahun-tahun kebohongan? Bagaimana ia bisa menghapus kebencian yang tertanam dalam-dalam? Dengan tekad untuk tidak membiarkan lebih banyak waktu terbuang, Pak Aris memutuskan untuk sekali lagi menghadapi anaknya. Kali ini, ia siap menghadapi kemungkinan sakit hati. Dia tahu bahwa ia harus menembus lapisan kebohongan yang ditanam oleh mantan rekannya. Ketakutan akan penolakan kembali menggerogotinya sesekali, tetapi kini ada sesuatu yang lebih kuat, dorongan untuk menyelamatkan anaknya dari cengkraman pria yang telah memanipulasinya selama ini. Ketika mengamati anaknya dari kejauhan, Pak Aris melihat sesuatu dalam tatapannya,
kesedihan yang tersembunyi, kepahitan yang mengingatkannya pada rasa sakit yang ia sendiri rasakan. Dia terjebak dalam kebohongan, pikir Pak Aris. Dan itulah yang membuat keputusannya semakin tak terelakkan. Keesokan harinya, Pak Aris menunggu waktu yang tepat dan mendekati anaknya yang sedang sendirian di salah satu area istirahat resort. Ketika anak itu melihatnya, wajahnya mengeras, jelas tidak senang. "Sudah kubilang ayahku sudah mati," ia ulangnya, dengan nada dingin dan penuh perhitungan. Namun, Pak Aris, menahan getaran di suaranya, menjawab, "Yaitu yang dia buat kamu percaya." Anak itu terdiam sejenak, tampak bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya, melangkah mundur. Ekspresi di wajah Pak Aris adalah campuran antara rasa sakit dan harapan. "Dia berbohong padamu. Dia mencuri dari kita kesempatan untuk tetap menjadi keluarga. Aku tidak pernah meninggalkanmu untuk mati." Anak itu ragu-ragu, tetapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Aris yang seolah mulai menghancurkan tembok yang tak terlihat. Untuk pertama kalinya, anak itu tidak merespons dengan penghinaan. Sebaliknya, ekspresi keras di wajahnya mulai goyah, dan ia bertanya dengan suara yang terdengar rapuh, "Kenapa aku harus mempercayaimu?" Rasa sakit yang muncul dari pertanyaan itu begitu nyata. Bertahun-tahun manipulasi dan kekecewaan telah membuatnya sulit untuk mempercayai siapapun. Pak Aris merasakan beban keraguan itu, namun ia menjawab dengan ketegasan, "Karena aku adalah ayahmu. Aku mencarimu selama bertahun-tahun. Dia yang memisahkan kita, tetapi kebenarannya ada di sini, di depan matamu." Anak itu mundur, matanya dipenuhi kebingungan. "Dia selalu mengatakan bahwa kamu meninggalkanku." Suaranya mulai bergetar sekarang, menunjukkan kerentanan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pak Aris bisa melihat bahwa kata-katanya mulai menembus lapisan kebohongan yang selama ini menutupi hati anaknya. "Dia membuatmu percaya itu karena dia ingin mengendalikanmu," kata Pak Aris, dengan rasa sakit yang tersampaikan dalam setiap kata. "Aku ada di sana, di tengah badai itu. Aku berjuang untukmu. Tapi dia mengambilmu dariku." Kata-kata Pak Aris bagaikan pisau tajam yang mulai memotong lapisan ketidakpercayaan. Anaknya mulai mempertanyakan semua yang ia yakini. Ia melangkah mundur lagi, jelas terguncang, berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. Bertahun-tahun kebohongan tertanam dalam hatinya, dan merobek realitas itu sangatlah menyakitkan. Bagaimana jika semua ini benar? Pikirnya, merasakan ketakutan yang begitu besar, seolah-olah tanah di bawahnya mulai runtuh. Pak Aris tidak menekan lebih jauh. Dia tahu bahwa momen ini sangat krusial, dan anaknya membutuhkan waktu untuk memproses apa yang telah dia temukan. Namun, saat melihat anaknya berjalan pergi, Pak Aris merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan secercah harapan. Anak itu tidak menolaknya begitu saja kali ini. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang berhasil menembus kebohongan yang selama ini membelenggu anaknya. Sekarang, semuanya hanya masalah waktu. Duduk di tepi pantai, Pak Aris membiarkan dirinya, meski hanya sejenak, percaya bahwa masih ada harapan untuk rekonsiliasi. Namun, ia tahu jalannya akan panjang dan menyakitkan. Anaknya telah dimanipulasi begitu lama sehingga kebenaran terasa sulit diterima. Meskipun begitu, Pak Aris siap menghadapi segala rasa sakit, segala kesulitan, untuk merebut kembali apa yang telah dirampas darinya. Dia akan tahu kebenarannya, janji Pak Aris pada dirinya sendiri, sambil menatap cakrawala, di mana matahari mulai terbenam, seolah menandai akhir dari siklus kebohongan dan awal dari perjuangan baru. Pak Aris tidak bisa menghapus dari pikirannya gambaran wajah anaknya yang kebingungan selama percakapan terakhir mereka. Dia merasa bahwa akhirnya dia telah menyalakan sesuatu dalam diri anaknya, sebuah percikan keraguan tentang kebenaran yang telah dipaksakan padanya selama bertahun-tahun. Namun, di balik itu semua, masih ada kekuatan tak terlihat yang menahan anaknya dalam cengkeraman kebohongan, terikat pada kendali pria yang kini dibenci Pak Aris lebih dari apapun. Dia tahu bahwa membebaskan anaknya dari kebohongan yang begitu dalam tidak akan mudah, tetapi dia siap terus berjuang. Hari demi hari berlalu, namun Pak Aris tidak mendapat kabar lebih lanjut dari anaknya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti selamanya. Dia mulai mempertanyakan apakah konfrontasi terakhir itu sudah cukup untuk menanamkan keraguan yang diperlukan atau apakah anaknya telah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya yang sudah dikenal, menjauh semakin jauh dari ayah kandungnya.
Kesunyian itu sangat menyiksa. Hingga suatu pagi, Pak Aris dikejutkan oleh kabar yang menghancurkan. Seseorang di resort tanpa sengaja menyebutkan bahwa anaknya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Berita itu bagaikan pukulan mematikan yang menghantam dada Pak Aris. Dunia Pak Aris runtuh seketika. Dia berdiri kaku, tak mampu memahami apa yang baru saja didengarnya. Meninggal? Bagaimana mungkin? Gumamnya. Tak percaya kepada karyawan yang memberitahunya. Kecelakaan? Jawab orang itu, tanpa menyadari bobot dari kata-katanya. Dia jatuh dari tebing di dekat sini. Sebuah tragedi. Rasa sakit menyergap Pak Aris dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kakinya melemah, membuatnya jatuh ke tanah, sementara laut yang jauh tampak mengejek penderitaannya. Setelah semua yang dilalui, setelah bertemu kembali dengan anaknya dan berjuang sekuat tenaga, dia kehilangan anak itu sekali lagi, kali ini secara brutal dan permanen. Pikiran Pak Aris terperangkap dalam lingkaran duka dan rasa bersalah yang tak berujung. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak melakukan lebih banyak hal, karena gagal menyelamatkan anaknya tepat waktu. Aku kehilangannya untuk selamanya kali ini, pikirnya, sementara air mata mengalir tanpa henti di wajahnya. Bayangan anaknya, sekarang seorang pria dewasa, jatuh dari tebing, sendirian dan tanpa mengetahui kebenaran, menghancurkan hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hidup bisa sekejam ini? Dia berulang kali bertanya dalam keluh kesah diamnya. Kesunyian setelah kabar itu membuat hatinya terasa kosong, yang dia takut tidak akan pernah bisa diisi lagi. Pak Aris menghabiskan waktu berjam-jam berjalan di sepanjang pantai setelah mendengar kabar itu. Dia menolak untuk percaya, tetapi di sisi lain, tahu bahwa tidak mungkin lari dari kenyataan ini. Anaknya sudah mati. Tidak ada lagi kesempatan kedua, tidak ada lagi pertemuan kembali. Ingatan terakhir yang dia miliki adalah tatapan kebingungan dan rasa sakit yang masih menghantui. Hidup kembali kehilangan maknanya. Dia telah berjuang keras, berpegang pada setiap harapan kecil, hanya untuk dihadapkan lagi pada kenyataan paling kejam. Anak yang dia cintai telah tiada. Beberapa hari kemudian, Pak Aris memutuskan bahwa dia memerlukan jawaban. Dia pergi ke lokasi kecelakaan yang dikabarkan, sebuah tebing curam yang berbahaya, di mana ombak laut menghantam keras di bebatuan di bawahnya. Penduduk setempat berbicara dengan suara rendah tentang insiden itu, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan Pak Aris, sesuatu yang terasa janggal. Dia melihat ke arah tebing, merasakan bahwa cerita yang diberitahukan padanya belum lengkap. Mengapa anakku berada di sini sendirian? Mengapa tidak ada yang menghentikannya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepalanya, dan semakin dia memikirkannya, semakin tumbuh kecurigaan baru di dalam dirinya. Saat itulah Pak Aris bertemu dengan seorang wanita, seorang karyawan resort yang bekerja di area yang tidak terlihat oleh tamu-tamu penting. Wanita itu, setelah memastikan bahwa tidak ada yang mendengar, mendekatinya dan berbisik, anakmu tidak mati." Pak Aris merasakan seluruh tubuhnya merinding. "Apa? Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara gemetar, menggenggam harapan yang nyaris mustahil. Wanita itu menatapnya dengan serius. Mereka memalsukan kematiannya. Mereka mengatakan bahwa dia jatuh dari tebing, tapi itu tidak benar. Aku melihat mereka membawanya pergi, diam-diam. Pikiran Pak Aris berputar dengan cepat. Anaknya masih hidup. Tapi mengapa memalsukan kematiannya? Apa yang sedang terjadi? Wanita itu menjelaskan bahwa mantan rekannya, yang takut bahwa anak Pak Aris mulai meragukan kebohongan yang telah mereka tanamkan selama bertahun-tahun, memutuskan untuk bertindak sebelum kebenaran terbongkar. Mereka membawanya ke suatu tempat. Dia mulai bertanya-tanya tentang kebenaran, dan mereka tahu kamu sudah terlalu dekat dengan fakta-fakta yang tersembunyi, kata wanita itu, hampir berbisik. Pengungkapan ini memunculkan gelombang baru kemarahan dan tekad dalam diri Pak Aris. Anaknya tidak hanya dimanipulasi, dia diculik untuk memastikan agar tetap berada di bawah kendali rekannya. Pak Aris merasakan api keadilan berkobar di dadanya. Dia telah kehilangan segalanya sekali, dan hampir kehilangan semuanya lagi. Tapi kini, dengan kebenaran baru ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus menemukan anaknya. Tidak peduli apa yang harus dia hadapi, dia akan membawanya pulang. Manipulasi, kebohongan, dan kendali yang telah dipegang oleh mantan rekannya atas hidup mereka akan berakhir sekarang.
Anaknya tidak mati. Dan Pak Aris akan berjuang hingga akhir untuk membawanya kembali, apapun harganya. Dengan kekuatan baru ini, Pak Aris mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Jalan di depannya penuh bahaya, tapi dia tidak lagi punya sesuatu yang bisa hilang. Dia akan menghadapi mantan rekannya secara langsung, membongkar kebohongan-kebohongan yang telah merusak hidupnya, dan menyelamatkan anak yang telah dirampas darinya. Rasa sakit dari kehilangan masih ada, tetapi sekarang ada sesuatu yang lebih kuat di dalam dirinya. Kepastian bahwa kebenaran akan menang. Waktu untuk kebohongan telah habis. Pak Aris tahu bahwa waktunya sangat terbatas. Fakta bahwa anaknya telah diculik dan kematiannya dipalsukan menjadi beban berat di hatinya, tetapi juga memberinya kekuatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ada satu pikiran yang memenuhi benaknya, menyelamatkan anaknya, apapun taruhannya. Mantan rekannya, yang dulu dianggap teman, kini telah berubah menjadi lebih buruk daripada musuh. Dia adalah pria yang berbahaya, yang bersedia melakukan apa saja untuk mempertahankan kendali, tetapi Pak Aris tidak lagi takut. Dia hanya punya satu tujuan, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dengan bantuan wanita yang telah memberinya kebenaran, Pak Aris mengetahui di mana anaknya disembunyikan. Dia mendengar bahwa anaknya dibawa ke sebuah properti pribadi, jauh dari resort, tempat di mana sang rekan membangun kerajaannya yang tersembunyi. Tempat itu dijaga ketat dan sulit diakses, tetapi hal ini tidak menghalangi Pak Aris untuk merancang sebuah rencana. Ia tahu bahwa dirinya mungkin harus mengorbankan nyawanya, jika itu yang diperlukan. Tidak ada ruang lagi untuk rasa takut atau keraguan. Beban kebohongan dan penderitaan yang ia pikul selama ini telah mempersiapkannya untuk momen ini. Di tengah kegelapan malam, Pak Aris menuju properti tersebut. Jantungnya berdebar kencang, namun tekadnya bulat. Kegelapan seakan berpihak pada musuh, tetapi kekuatan yang ia rasakan datang dari cinta tak tergoyahkan kepada anaknya. Pengorbanan ini bukanlah sesuatu yang ia takutkan. Jika menyelamatkan anaknya berarti mempertaruhkan nyawanya, ia akan melakukannya tanpa ragu. Pak Aris merayap di antara semak-semak, mengamati cahaya redup dari properti di kejauhan. Para penjaga patroli tampak waspada, tetapi Pak Aris, yang terbiasa dengan kondisi sulit, bergerak dengan keheningan seorang yang tahu bagaimana menavigasi bahaya kehidupan. Ketika mendekati rumah, matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya bergetar. Ia melihat anaknya, duduk di dekat jendela, dengan tatapan kosong. Tampaknya, pergulatan batin anaknya telah semakin dalam sejak percakapan terakhir mereka. Pak Aris hampir berteriak memanggil namanya, tetapi ia menahan diri. Ia harus berhati-hati. Jika ketahuan, kesempatan untuk menyelamatkannya bisa hilang selamanya. Ia tahu keamanan di tempat itu sangat ketat, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi keduanya. Pak Aris mengamati sekeliling dan menemukan celah kecil di pagar belakang. Itu berbahaya, tetapi itu satu-satunya jalan masuk. Ia merangkak melalui celah itu, tubuhnya tergores kawat, tetapi ia mengabaikan rasa sakit itu. Adrenalin bergejolak dalam dirinya. Saat merayap lebih dekat ke rumah, hanya satu pikiran yang memenuhi pikirannya. Ya, aku akan mengeluarkanmu dari sini, anakku. Ia tahu ia harus berhati-hati, tetapi tekanan waktu membuat langkahnya semakin cepat. Tiba-tiba, Pak Aris merasakan tangan kasar mencengkeram bahunya. Ia berbalik cepat, dan hatinya hancur ketika melihat bahwa salah satu penjaga telah menangkapnya. Pria itu mendorongnya ke dinding, menuntut untuk tahu siapa dirinya. Aku datang untuk menjemput anakku, jawab Pak Aris, dengan tekad yang begitu kuat hingga penjaga itu tampak ragu sejenak. Namun, sebelum penjaga bisa merespons, langkah kaki mendekat, dan tubuh Pak Aris terasa beku. Mantan rekannya telah tiba. Pria itu masuk ruangan dengan senyum dingin dan licik di wajahnya. Aku tahu kau akan kembali, katanya dengan nada yang mencampurkan penghinaan dan hiburan. Tapi kau terlalu nekat, Aris. Pikirkan apa yang sedang kau lakukan. Pak Aris, bagaimanapun, tidak merasa takut. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang kau curi dariku, jawabnya dengan ketenangan yang luar biasa. Anakku. Aku ingin dia kembali. Rekannya tertawa kecil, seolah ide itu konyol. Kau tidak mengerti, bukan? Dia bukan lagi milikmu. Dia milikku sekarang. Segala yang dia tahu, segala yang dia percayai, akulah yang membentuknya.
Pak Aris merasakan kemarahan mendidih dalam dirinya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh kehilangan kendali. Kau telah memanipulasinya. Kau menghancurkan hidupnya, sama seperti yang kau lakukan padaku. Tapi itu sudah berakhir. Melihat bahwa Pak Aris siap melakukan apapun, pria itu menyeringai dengan penuh kepalsuan. Kalau kau sangat menginginkan anak itu, aku punya tawaran, katanya, mendekat dengan suara rendah yang beracun, tukarkan hidupmu dengan nyawanya. Jika kau menyerahkan dirimu, aku akan membebaskannya. Dia bisa menjadi siapapun yang dia inginkan. Tapi kau tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Tawaran itu membuat darah Pak Aris berdesir. Dia tahu bahwa mantan rekannya tidak sedang bercanda. Pria ini tidak mengenal belas kasihan, dan tawaran yang dia ajukan sangat nyata. Jika Pak Aris menerima, anaknya akan memiliki kesempatan untuk hidup bebas, tanpa dibebani kebohongan yang selama ini mengekangnya. Namun, itu berarti Pak Aris harus mengorbankan dirinya. Meski begitu, bagi Pak Aris, pilihannya sudah jelas. Tanpa ragu, ia menatap mata pria itu dan berkata, setuju. Aku terima." Keputusan Pak Aris datang seketika, tetapi bobot dari pilihan itu mulai terasa saat dia dibawa pergi. Para penjaga mengikatnya, dan sang mantan rekan, dengan senyum licik, memerintahkan agar anaknya dibawa keluar. Ketika anak itu muncul, kebingungan di matanya begitu jelas. Dia menatap Pak Aris, yang kini dalam ikatan, dan berteriak, apa yang sedang terjadi?" Meskipun rasa sakit fisik dan emosional menyiksanya, Pak Aris tersenyum lemah pada anaknya. "Kau bebas sekarang, Nak. Jadilah dirimu yang sebenarnya." Kata-kata terakhir Pak Aris dipenuhi dengan cinta dan pengorbanan. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melihat dunia luar lagi, tetapi keyakinannya kokoh bahwa anaknya, akhirnya, memiliki kesempatan untuk hidup tanpa belenggu kebohongan yang telah mengurungnya selama ini. Harga yang harus ia bayar sangat mahal, tetapi bagi Pak Aris, setiap detiknya sepadan. Pak Aris merasakan beban pengorbanannya begitu nyata saat rantai mengencang di pergelangan tangannya. Dia berharap, saat menatap anaknya, akan melihat kelegaan atau rasa syukur. Namun, pemandangan yang dilihatnya justru menghancurkan hatinya. Tatapan di wajah anaknya bukanlah keterkejutan atau kesedihan, melainkan dingin, tanpa perasaan. Ada keacuhan yang begitu menusuk hati Pak Aris, sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Perasaan asing ini menghujam seperti belati. "Apa yang kau lakukan?" ditanyanya dengan suara bergetar, namun anaknya tidak menjawab. Hanya mengalihkan pandangan, seolah apa yang terjadi di depannya sama sekali tidak penting. Kesunyian itu tak tertahankan. Ditarik oleh para penjaga, Pak Aris mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan gelap di balik semua ini. Ketika mencoba melawan rasa putus asa, kenyataan menakutkan mulai terungkap di benaknya. Anaknya bukan hanya korban dari kebohongan, tetapi entah bagaimana, telah terlibat dalam rencana sang rekan. Mungkin bukan dengan kesadaran penuh, tapi cukup untuk menyakitkan. Rasa pengkhianatan membakar dadanya. Apakah dia sudah begitu tercemar sehingga melupakan siapa dirinya? Pak Aris bertanya pada dirinya sendiri, tenggelam dalam penderitaan yang mencekiknya. Sebelum dibawa pergi, Pak Aris mengerahkan sisa tenaganya untuk mencoba satu kali lagi. "Dengar aku," teriaknya, suaranya dipenuhi keputusasaan. Anak itu berhenti, matanya menyipit, tapi tetap diam tak bergerak. Ini adalah kesempatan terakhir Pak Aris. Dia terjatuh ke tanah, memandang anaknya dengan tatapan yang dipenuhi rasa sakit. "Kamu bukan seperti dia," serunya dengan suara penuh tekad. "Aku berjuang untukmu selalu. Dia memanfaatkanmu, tetapi sekarang pilihan ada di tanganmu. Pilih siapa dirimu yang sebenarnya." Untuk pertama kalinya, anak itu tampak ragu. Ada sesuatu dalam kata-kata Pak Aris yang akhirnya menembus tembok emosional yang dibangun begitu lama. Sang rekan, yang menyadari momen krusial ini, bergegas mendekat, mencoba mengendalikan situasi. "Dia berbohong," ujarnya dengan nada dingin, berusaha mempertahankan kendali. "Jangan biarkan dia mengacaukan pikiranmu." Tapi sudah terlambat. Kata-kata Pak Aris telah masuk jauh ke dalam hati anak itu, menghancurkan kebohongan yang selama ini menjadi fondasi hidupnya. Anak itu menatap sang rekan dengan kebingungan yang kini berubah menjadi kemarahan. "Kau tahu semua ini, dan membiarkan aku hidup dalam kebohongan selama ini?" Sang rekan mencoba untuk tetap tenang. "Aku menyelamatkanmu," katanya,
gesturnya mulai menunjukkan rasa putus asa. Namun, anak itu mulai mundur. Untuk pertama kalinya, dia melihat kebenaran di depan matanya. "Aku bukan bidakmu," bisiknya, suaranya gemetar. Melihat kendalinya mulai runtuh, sang rekan mencoba meraih lengan anak itu, tetapi dengan gerakan tegas, dia menjauh. "Cukup," teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Beban dari kebohongan yang selama ini menghancurkan hidupnya kini akhirnya meledak. Segala ilusi yang memisahkannya dari ayahnya selama bertahun-tahun kini hancur lebur. Melihat saat-saat keruntuhan sang rekan, Pak Aris dengan sisa-sisa kekuatannya berhasil bangkit. Dia tahu bahwa kendali sang rekan mulai hilang. "Dia telah menggunakanmu sejak awal," kata Pak Aris, matanya tertuju pada sang rekan yang kini semakin panik. "Kamu hanya pion dalam permainannya." Sang rekan, yang kini dipenuhi kemarahan, berusaha kembali mengendalikan keadaan, tapi fasadnya runtuh di depan semua orang. Anak itu menatap Pak Aris, dan akhirnya, sebuah kesadaran menyentuh hatinya. "Ayah!" Gumamnya, suaranya kini dipenuhi rasa bersalah dan kesakitan. Dia mendekati Pak Aris, membantu ayahnya berdiri. Pada momen itu, sang rekan kehilangan seluruh kontrolnya. "Kalian berdua membuat kesalahan besar," teriaknya, mencoba mengancam. Tapi anak itu, yang kini berdiri di samping ayahnya, tak lagi mundur. "Kesalahan terbesar adalah mempercayaimu selama ini," jawabnya dengan tegas. Sang rekan, menyadari bahwa situasinya telah sepenuhnya runtuh, mencoba melarikan diri, tetapi para penjaga yang telah melihat semuanya, menangkapnya. Sang rekan tidak lagi memiliki kendali atas siapapun. Jaring kebohongannya akhirnya runtuh sepenuhnya. Pak Aris, meskipun lelah, merasakan aliran lega memenuhi tubuhnya. Dia berhasil. Dia telah membawa anaknya kembali, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan cinta yang tak pernah pudar. Anak itu masih bingung dan terguncang, memandang ayahnya dengan mata penuh air mata. "Aku begitu buta," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku membiarkan dia meracuniku terhadapmu." Pak Aris memegang wajah anaknya, merasakan beban rekonsiliasi di tangannya. "Ini bukan salahmu. Dia memisahkan kita, tapi tidak pernah terlambat untuk memulai kembali." Anak itu tampak ragu sejenak, tatapannya tertuju ke tanah, seolah ada lebih banyak hal yang ingin diungkapkan. Dia menarik napas dalam-dalam, suaranya goyah saat dia berbicara. "Ada satu hal lagi, Ayah." Pak Aris menatap mata anaknya, merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih berat. "Ibu, dia masih hidup." Dunia di sekitar Pak Aris seakan berhenti. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya membeku, dan pikirannya berusaha memproses apa yang baru saja ia dengar. "Apa?" Suara Pak Aris dipenuhi ketidakpercayaan, menyuarakan keterkejutan mendalam yang dirasakannya. "Iya, Ayah. Dia selamat dari badai itu," lanjut anaknya, suaranya bergetar oleh emosi. "Tapi dia kehilangan ingatannya. Dia tidak mengingat kita, tidak mengingatmu. Dia tinggal sendirian di rumah kecil, mencari nafkah dengan menjahit." Pak Aris tidak bisa bernapas. Tubuhnya membeku saat dunia di sekitarnya berputar. "Ibumu masih hidup?" katanya, nyaris tidak percaya. "Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" Anak itu menundukkan kepala, rasa bersalah menghimpitnya. "Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku terjebak dalam kebohongan pria itu. Tapi sekarang ayo, aku akan membawamu padanya." Perjalanan menuju rumah terasa seperti perjalanan yang tak berujung. Pak Aris mengikuti anaknya, pikirannya dipenuhi dengan kenangan masa lalu dan harapan yang baru muncul. Setiap langkah membawa ingatan akan wanita yang dia cintai, pasangan hidup yang dia kira telah hilang. Dia teringat tawa istrinya, cara dia memandangnya ketika matahari terbit di atas lautan. Dan kini, kemungkinan untuk bertemu kembali dengan dia, meskipun tanpa ingatan tentang cinta mereka, terasa begitu besar. Jantungnya berdebar keras, penuh ketakutan dan harapan. Akankah dia mengenaliku? Akankah kita bisa menjadi keluarga lagi? Pikirnya, berusaha menahan diri dari harapan yang mungkin bisa hancur. Ketika mereka tiba di rumah kecil itu, Pak Aris merasakan berat beban hidup yang selama ini ia pikul semakin nyata. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu tua, namun terawat. Suara mesin jahit yang lembut terdengar dari dalam.
Anak itu berhenti di pintu, menatap Pak Aris dengan mata yang berkaca-kaca. Dia ada di dalam, Ayah. Aku sering mengunjunginya, tapi tidak pernah berani mengungkapkan siapa aku. Dia selalu memperlakukan aku seperti orang asing. Kata-kata anaknya membuat hati Pak Aris terasa perih. Dia tidak bisa membayangkan rasa sakit itu, berada begitu dekat dengan seseorang yang kau cintai, namun tak dapat dikenali. Pak Aris menarik napas dalam-dalam, dan dengan tangan gemetar, dia mendorong pintu dengan lembut. Suara kayu yang berderit bercampur dengan bunyi mesin jahit yang berirama. Di sana, di depan matanya, istrinya duduk membelakanginya, rambutnya sedikit beruban, namun begitu familiar. Dia menjahit dengan fokus, tangannya bergerak dengan lembut, seolah dunia luar tidak ada. Pak Aris merasakan gelombang emosi melandanya, jantungnya berdegup kencang. Dia melangkah ke depan, mencoba berbicara, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Lina, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Wanita itu berhenti sejenak, jarinya diam di atas kain. Tetapi dia tidak berbalik. Nama itu tidak berarti apa-apa baginya. Pak Aris tahu itu, tapi harapan tetap menyala di dadanya. Lina, kali ini suaranya lebih keras, penuh dengan emosi yang sulit dikendalikan. Wanita itu, yang dulu adalah istrinya, perlahan berbalik, matanya tenang, namun tanpa tanda-tanda pengenalan yang Pak Aris harapkan dengan segenap hatinya. Dia menatap Pak Aris sejenak, penuh rasa ingin tahu, seolah dia hanyalah seorang pelanggan asing. Apa yang bisa kubantu? Tanyanya lembut, suaranya tenang, tetapi tanpa kehangatan yang pernah memenuhi hati Pak Aris. Dia menelan ludah, berusaha mengendalikan lautan emosi di dalam dirinya. Ini aku, Lina. Aris, katanya, suaranya retak, merasakan seolah jiwanya sendiri terlepas dari tubuhnya. Dia mengerutkan kening, kebingungan terlihat jelas di wajahnya saat mencoba mengaitkan pria di depannya dengan masa lalunya. Tapi, tak ada yang muncul. Pak Aris melangkah maju, hatinya remuk saat menyadari bahwa istrinya tidak mengenalinya. Kita pernah punya hidup bersama. Kita punya seorang anak, kau mencintaiku, ucapnya dengan putus asa, berusaha membangkitkan setitik ingatan yang mungkin masih ada. Tapi dia hanya menggelengkan kepala perlahan, merasa tak nyaman dengan intensitas pria di depannya. Maaf, katanya, menundukkan kepala, aku tidak ingat apapun tentang itu. Kata-kata itu menghantam Pak Aris seperti pukulan mematikan. Dia jatuh berlutut, air mata yang telah lama tertahan akhirnya mengalir deras di wajahnya. Anaknya, yang berdiri di ambang pintu, juga terpukul. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Aku tak pernah tahu bagaimana menghadapinya, Ayah, katanya dengan suara bergetar. Aku datang ke sini dan membantu sebisa mungkin, tapi dia tak tahu siapa aku atau siapa kita. Pak Aris merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Semua perjuangannya, semua rasa sakit yang ia tahan selama bertahun-tahun, semuanya terasa sia-sia. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada satu percikan harapan. Pak Aris memandangnya dengan jiwa terbuka dan berkata, meski kau tak mengingatku, aku tak akan berhenti berjuang untuk kita. Aku akan menceritakan semuanya dari awal, bagaimana kita bertemu, bagaimana kita saling mencintai, dan bagaimana kita membangun hidup bersama. Dan jika kau izinkan, mungkin ingatan akan cinta kita bisa kembali. Wanita itu menatapnya, masih tak sepenuhnya mengerti, namun sesuatu di mata Pak Aris menyentuhnya. Dia mengangguk pelan, dengan senyum kecil yang masih penuh kebingungan, namun bersedia mendengar. Aku berjanji akan merawatmu, seperti yang selalu kulakukan, bisiknya, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Dia tersenyum, meski belum memahami sepenuhnya kedalaman perasaan di balik kata-kata itu. Anaknya, menyaksikan adegan itu, akhirnya menyadari bahwa keluarga tidak hanya soal ingatan bersama, tetapi juga tentang kemauan untuk membangun kembali, untuk memulai kembali. Dan di saat itu, keluarga yang pernah hancur karena badai mulai terbentuk kembali. Cerita ini mengingatkan kita bahwa meskipun hidup mungkin merenggut orang yang kita cintai, cinta dan kebenaran akan selalu menemukan jalan pulang. Pak Aris telah bertahun-tahun percaya bahwa segalanya telah hilang, namun dia menemukan bahwa, dengan cinta dan ketekunan, bahkan luka terdalam pun bisa mulai sembuh. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang Anda cintai? Tekan tombol langganan dan aktifkan notifikasi untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh emosi seperti ini.
Sampai jumpa di cerita berikutnya.